Halo Tribuners, jumpa lagi bersama dengan saya Mutiara dalam tayangan berita selebritis di Tribun Lampung. Kami akan menyajikan informasi menarik dan terupdate seputar selebritis tanah air untuk Anda. Dan inilah berita selebritis selengkapnya. Berita pertama datang dari pedangdut cantik tanah air, Cita Citata batal nikah hari ini. Pernikahan Cita Citata dan Didi Mahardika ditunda. Rencananya akan digelar pada hari ini Kamis 15 September 2022. Penundaan tersebut dilakukan oleh pihak keluarga kepada Kepala KUA Cilandak Barat Bunyamin. Dalam pernyataannya menyebut bahwa penundaan tersebut dikarenakan salah satu pihak tidak bisa hadir ke Jakarta. Selain itu, Bunyamin menyebut semua dokumen pernikahan Cita Citata dan Didi Mahardika telah selesai dibuat. Namun belum diketahui pasti kapan keduanya akan melangsungkan pernikahan. Yang jelas, Bunyamin menegaskan pernikahan keduanya akan dilakukan dalam waktu dekat. Berikut wawancara dengan pihak KUA. Bentar ya Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ucapkan terima kasih atas kehadiran teman-teman yang pada siang ini itu untuk meliput pernikahan saudara kita ya, untuk Bapak Mahardika dan juga Mbak Sita Rahayu. Akan tapi tadi yang barusan turun mobil tadi ada 4 orang, yaitu menyampaikan bahwa pernikahan daripada Pak Mahardika dan Sita Rahayu itu ditunda karena Mbak Cinta Rahayunya itu tidak bisa datang dari Bandung, ada urusan yang tidak bisa ditinggalkan, jadi ditunda dengan waktu yang belum ditentukan. Nah, nanti insya Allah teman-teman kalau seandainya nanti udah ada pelaksanaannya, tadi disampaikan juga bahwa Pak Mahardika dan Mbak Cita sendiri akan mengundang teman-teman. Insya Allah demikian yang dapat kami sampaikan. Terima kasih kurang lebihnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Awalnya rencananya emang gimana Pak mau diselenggarakan? Kalau sesuai pendaftaran itu di rumahnya Pak Mahardika di Cilandak Barat. Ya. Nah, di sana rencananya, tapi tadi kan kita nunggu penjemputan dari mulai jam 10 sampai tadi jam 11 ya, kita baru datang, ternyata bukan, malah kita diajak ke sana untuk pelaksanaan, tapi mengabarkan bahwa tertunda untuk pelaksanaan akad nikah daripada Mbak Cita sama Pak Mahardika. Tapi diberitahukan untuk pendaftaran nikah itu dari kami berapa masuknya? Berkasnya Mas. Kalau pemberitaan udah agak lama ya, akan tapi untuk pendaftaran resminya kami terima itu kemarin, jadi langsung terlihat udah lengkap semua dari, karena dia kurang dari 10 hari kerja kan harus ada dispensasi dari kecamatan ya, dan itu sudah ada, sudah lengkap, sudah kita terima, makanya kami berani untuk mendaftar dan untuk menikah pada hari ini. Tapi ternyata karena ada hambatan belum kita laksanakan. Yang mengajukan berkas di sini itu diwakilkan oleh keluarganya, yaitu dengan Pak Yunanto ya, yang sesuai dengan daftar di kita, itu namanya Pak Yunanto. Itu yang hadir untuk mendaftarkan. Berarti tadi yang tahu kalau dibatalkan itu dari pihak keluarga? Iya, itu ajudan dan keluarga yang kemarin juga ikut mendaftarkan Pak Yunanto. Berarti last minute ya dibatalin ya Pak? Iya, nanti beliau pesan tadi ke yang di sini, dia bilang nanti teman-teman wartawan ketika sudah pelaksanaan, ada waktu nanti akan diundang oleh beliau. Jadi belum tahu kapan minggu depan kah? Belum, jadi tunggu kesiapan daripada mereka sendiri. Tapi lokasinya tetap di rumah Pak Didi Mahardika atau? Ya, kalau dari lokasi, kalau dari kami ya, dari KUA itu nggak bisa dirubah, karena kan pada intinya kan udah nikah udah selesai, pendaftaran udah gitu kan, jadi nanti tetap tinggal pelaksanaan saja.
Dari Udah, karena kan sekarang kan kalau orang menikah itu sesaat setelah menikah harus diserahkan buku nikahnya, sehingga harus kita selesaikan sebelum pelaksanaan. tapi nggak ada penarikan berkas ya Pak? Ya nggak apa-apa, karena kita kan kekeluargaan gitu kan. Kalau sekarang kita rubah semua susah pelaporannya karena harus berjenjang kan, KUH, Kementerian Kota, Kanwil, pusat gitu, jadi panjang, sehingga dengan kekeluargaan tetap dengan tanggal yang tercatat pada hari ini. Tapi nggak ada penarikan berkas Bapak? Nggak ada, jadi bukan dibatalin. Kalau dari KUA sendiri ada ini nggak sih Pak, maksimal tuh ditunda sampai berapa lama? Oh nggak ada. Nggak ada jenjang waktunya berarti? Nggak ada aturan tentang jumlah hari untuk penundaan. Betul belum dikasih tahu ya Pak, kapan waktunya? Iya, kasih tahu. Di Perkiraan? kurang tahu deh itu kan, karena urusan keluarga gitu kan. Pak, kalau misalnya mau berjelas mungkin hari ini seharusnya pukul berapa Pak? Pukul 10, sudah pendaftaran pukul 10, tapi tadi kita tunggu penjemputan, rencana sesuai ini kita udah dari pagi nunggu sini juga, tapi ternyata karena ada penundaan sehingga belum melaksanakan hari ini. Pak, berkasnya sendiri dari kedua mempelai sendiri apa aja yang diserahkan? Karena kan berhubung kan keduanya kan sudah pernah menikah. Ya, kalau untuk berkas semua sudah lengkap seperti yang sampaikan tadi. Kalau dari status mereka ya kita sudah sama-sama tahu ya, artinya mereka statusnya bukan dijaka dan perawan lagi, tapi sudah duda sama janda. Itu sudah kita semua tahu sesuai dengan berkas yang diserahkan juga semuanya lengkap. Ya. Bapak sebutin nama lengkapnya Pak ada. Eja aja dia aja. Ya, kalau saya Bunyamin SAGMA. Puni Buniamin. Bunyamin. Kalau tahu. Artinya konfirmasi sedikit Pak, konfirmasi sedikit berarti keduanya sudah menikah siri sebelumnya Pak? Wah, kita belum tahu itu, tapi sepertinya belum, karena kan untuk pernikahan itu harus tercatat kan sesuai di negara kita gitu. Bapak boleh foto dulu sebentar Pak? Belum nikah sendiri ya Pak? Belum ada. Ya, kalau siri itu kan namanya kan rahasia, ya, jangankan kita, mungkin semut juga nggak tahu. Alasannya kenapa menikahnya tertutup Pak? Waduh, itu urusan mereka ya, rahasia keluarga. Pak, berarti numpang nikah di tempat di Mahardika, domisili kita apakah di Jakarta atau di KTP Bandung Pak? Kalau kita lihat dari alamat, karena Mbak Citanya udah pindah ke DKI Jakarta, sehingga kedua pengantarnya dari DKI. Pak, berarti ini tertunda bukan karena nggak ada kesiapan atau gimana ya Pak? Bukan, kayak sih memang untuk persiapannya nggak seperti pesta rame-rame, bukan, tapi karena Mbak Cintanya nggak bisa hadir sehingga ditunda dengan waktu yang belum ditentukan. Sip. Terima kasih Terima kasih Pak. Bapaknya Berita selanjutnya, belum lama lahirkan anak pertama Roro Fitria gugat cerai suami. Pemain film dan sinetron Roro Fitria menggugat cerai Andre Irawan ke Pengadilan Agama Jakarta Selatan pada Rabu 14 September 2022. Gugatan tersebut didaftarkan oleh Roro Fitria setelah setahun menikah dengan Andre Irawan. Gugatan cerai Roro Fitria pun telah tercatat di nomor perkara 3648 PDT.G/2000/PA.JS. Roro Fitria ingin bercerai dari Andre Irawan setelah suaminya tersebut sering melakukan tindak kekerasan dalam rumah tangga atau KDRT. Andre Irawan membantah tudingan Roro Fitria tersebut. Ia menghormati Roro Fitria sejak menikah setahun lalu. Roro Fitria juga kecewa saat tahu Andre Irawan memiliki anak dari pernikahan sebelumnya hingga menggugat cerai. Andre Irawan siap membuktikan tuduhan Roro Fitria itu saat sidang perceraiannya digelar di pengadilan. Seperti diketahui, Roro Fitria menikah dengan Andre Irawan pada Desember 2021 lalu. Roro Fitria baru saja melahirkan Sultan Al-Fatir, anaknya bersama dengan Andre. Berikut wawancara dengan pihak suami Roro Fitria. Dari Roro Fitria seperti apa sih Bang? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sebelumnya saya ucapkan Gedean terima dikit, kasih Bang, suaranya. buat rekan-rekan media yang udah
perhatian untuk bisa sampai malam kayak gini. Beneran gini, terkait masalah gugatan saya sendiri juga nggak tahu ya kalau bakalan sampai sejauh ini, karena kan masalahnya juga saya udah hampir beberapa minggu dari semenjak lahiran itu belum ketemu sama Nyai, jadi belum ada komunikasi karena hampir semua akses WhatsApp semua udah diblok sama Nyai, dan saya udah berkali-kali untuk datang ke rumah, nyari ke apartemen, semuanya nggak ada Nyai. Tapi saya tahu lah posisinya di mana, cuma nggak ketemu gitu. Pas ke apartemen juga nggak ada. Ke rumah hampir setiap hari saya pulang ngecek Nyai aja, karena saya agak khawatir karena kan dia baru pertama kali ya punya anak, jadi khawatiran saya sama anak, karena waktu baru lahir 2 hari pun masuk rumah sakit lagi adiknya coba, jadi kena kuning ya dibilangnya. Alasannya putus komunikasi apa sih Bang? Maksudnya dalam konteks beberapa hari setelah lahiran katanya ada putus komunikasi gitu. Alasannya apa Bang? Yang pastinya sih saya belum tahu ya, tapi waktu itu kejadiannya bareng sama Umi Ana. Jadi Ibu Ana masuk rumah sakit dalam keadaan kritis. Waktu itu saya keluar dari rumah pun 2:30, itu pun izin dengan Nyai gitu. Pas keluar 2:30 karena saya sempat konsul juga dengan Guru Ana kan, gimana tinggalin, udah nggak apa-apa. Saya bilang ini baru lahir, ya udah nggak apa, karena kan di rumah. Udah saya keluar ke rumah Ibu Ana, saya urusin sampai Ibu Ana masuk ke rumah sakit itu sekitar masuk ruang ICU jam 7 malam lah besoknya. Saya balik udah nggak ada, jadi udah nggak ada istilahnya. Tapi saya tahu waktu itu kan karena berbarengan sama foto newborn ya. Jadi foto newborn, pas saya balik selesai foto newborn, karena emang foto newborn selesai, mungkin ya karena kecewa saya nggak hadir di foto itu, tapi kan buat saya itu hal yang nggak terlalu gini lah. Tapi makanya saya pikir mungkin Nyai pengen tenang, saya juga ya udah saya diem aja, lebih fokus ke Ibu Ana sampai sekarang juga. Tapi sebelumnya ada konflik atau permasalahan rumah tangga, ribut-ribut? Nggak ada, karena kita kan pas dari lahir itu udah fokus ya. Terakhir itu yang saya bilang tadi, saya dan Nyai kan istilahnya saya pernah punya pengalaman gitu dengan anak gitu kan. Jadi saya anggap apapun saya selalu ya udah mengalah, karena anak ini kan Nyai baru, saya anggap itu saya baru punya anak gitu kan, yang kayak makanya saya bilang waktu 2 hari keluar dari rumah sakit, besoknya langsung masuk rumah sakit lagi dirawat, karena sempat itu dia kayak kuning namanya, kurang vitamin D. Ya, kuning ya kan, itu jadi harus di sinar. Jemur. Karena kurang ASI juga, karena kan mungkin dia belum terbiasa untuk memberikan ASI kan itu. Bang, ini diisukan katanya ada KDRT dalam rumah tangga, itu seperti apa sih Bang? Diisukan kabar burung, klarifikasinya? Kalau saya sih tegaskan ya, saya mau, ya maaf gitu, namanya saya kan duda dan pernah punya nikah dari zaman dulu sampai detik ini saya nggak pernah KDRT dengan perempuan. Jadi buat saya, ya perempuan itu emang harus dimuliakan sama seperti ibu saya gitu. Jadi prinsipnya seperti itu aja, laki-laki gitu. Makanya saya sama anak perempuan saya pun dekat gitu. Berarti menepis ya? Berarti bukan Menepis Nggak ya, benar, karena berarti Bang. ya itu terserah lah di luar bilang apa, saya maksudnya yang penting yang saya lakukan Allah lihat kok gitu aja. Berita selanjutnya datang dari artis cantik Naysila Mirdad. Alihkan jawaban jika ditanya terkait rencana menikah. Naysila Mirdad memiliki pengalaman pertama memerankan karakter ibu hamil dalam karakter Wulan untuk film layar lebar Inang. Inang merupakan film horor arahan Fajar Nugros dengan durasi 115 menit. Dalam film tersebut, Naysila Mirdad juga satu layar dengan ibu kandungnya Lydia Kandou. Melihat anaknya memerankan karakter wanita hamil, Lydia Kandou sempat menggelengkan kepalanya karena heran. Lydia Kandou tidak menyangka jika anaknya begitu mendalami perannya. Melalui penuturannya, Lydia Kandou sampai sesekali berbisik ke sutradara saat syuting. Lantaran Naysila Mirdad nampak seperti wanita hamil sungguhan. Lydia Kandou pun menepuk pundak anaknya itu sebagai ungkapan rasa bangga. Saking aktingnya mumpuni sebagai wanita hamil, Naysila Mirdad langsung disinggung soal rencana menikah dan memiliki momongan.
Sempat beredar kabar kalau anak kedua dari pasangan Lydia Kandou dan Jamal Mirdad itu akan segera menikah tahun depan. Mendengar pernyataan itu, Lydia Kandou buru-buru memotong pertanyaan itu dengan sebuah jawaban tegas. Menanggapi ucapan ibunya, Naysila hanya melemparkan senyuman. Daripada berbicara kapan segera menikah dan memiliki anak, Naysila memilih mensyukuri pengalaman pertamanya bermain film horor sebagai ibu hamil. Berikut wawancara dengan Naysila Mirdad. Selama pengerjaan itu nggak ada sama sekali, semuanya lancar kok. Tapi ya memang si pemberani ini mungkin lebih sensitif kali ya terhadap hal-hal yang terjadi di sekitar. Karena begitu ngeliat ada sesuatu yang kayaknya gelap dikit, lebih baik nggak kesana gitu. Ya ke sana, nyari tempat ramai lagi aman gitu. Aman dari aman. Lokasinya di mana sih pada saat syuting? Berapa lama? Kita masih di Jakarta kalau syutingnya. Jadi semua pengambilan gambarnya itu Full aku Jakarta. dapet full Jakarta. Ya. Kalian sendiri tadi kan dibilangnya mukanya pucat sama mama, tapi memang backupnya seperti itu atau pembawaan dirimu yang dipucut-pucut? Mungkin ini kali ya, maksudnya mama kayak mama bilang aku kayak orang hamil beneran, karena aku sendiri pun nggak pernah ngelepas hamil-hamilannya aku gitu. Selama dari awal aku udah datang ke set sampai selesai syuting itu nggak pernah aku lepas, biar aku tahu rasanya tuh gimana sih kalau orang hamil, panasnya gitu kan. Terus gaya jalannya kayak apa, jadi emang aku juga sambil pelajarin sih. Bawa bebannya berapa tuh mungkin si hamil-hamilannya itu? Gak hafal tapi lumayan berat sih, karena memang dibuat Seril mungkin. Iya. Buat Dimas, kapok nggak nih main horor lagi? Kalau misalnya itu kan tadi katanya bilang pemberani. Iya, kalau misalnya tidak tawaran. Gimana ya, itu pertanyaannya sulit juga buat saya ya. Karena awalnya saya kan bacanya dari sinopsis dan skenario-nya, begitu saya udah tertarik, saya langsung, oh iya, saya mau nih ikut terjun di sini. Untuk kedepannya, saya nggak menutup kemungkinan untuk katakan tidak gitu, untuk ya apa enggaknya, saya terbuka gitu. Tinggal tergantung memang di saat itu saya berani apa enggak gitu. Sebenarnya lebih ke arah itu sih kalau saya kan saya sih berani ya. Untuk hal mistis sendiri kan percaya nggak sih tadi ada Rabu Rakasa atau hal-hal kepercayaan Mitos-mitos gitu, percaya nggak sih? Percaya sih, kalau saya percaya sebagai orang Jawa ya, saya percaya dengan hal itu. Karena kan itu kan pasti kan udah ada apa ya, udah ada turun menurun dan udah ada pengalaman mungkin di zaman dulunya seperti itu, karena atau nggak ada researchnya lah. Jadi saya percaya akan hal tersebut sih. Pernah merasakannya, mungkin melakukan Ritual. mitos-mitos melakukannya gitu? Kalau waktu itu sih kita pakai ritual juga ya, ritual tumpengan, ini syukuran aja. Sebelum proses film ini hilang dimulai ketumpengan, itu kan ritual juga. Ya. Setelah syuting ini di rumah mungkin ada mengalami horor-horor gitu nggak? Di rumah Ke bawah gitu kan? Karena di lokasi syuting semuanya berjalan lancar, sampai rumah sih aku nggak mengalami apa-apa, tapi sempat jadi kayak cari tahu gitu mengenai Rebo Wekasan, mengenai tradisi Jawa gitu. Tadi Mas kan dari Jawa juga ya. Ini kalau keluarga sendiri lekat sama kayak kejadian gitu nggak sih, atau pernah nggak sih kayak apa gitu, acara apa, milih tanggal atau segala macam? Iya, kalau di keluarga saya, iya kita selalu menggunakan untuk melakukan selamatan atau apapun itu biasanya melihat ke kalender Jawa lagi kan, tanggalan Jawa. Itu biasanya suka dilihat gitu, dan kebetulan kan masih nenek saya masih ada yang untuk biasa menghitung tanggalan-tanggalan Jawa itu gitu. Dan begitu saya cerita tentang Rebo Wekasan ini pun, keluarga sendiri pun jadi saling melihat lagi nih, kita lahir hari apa ya, Ngecek ya, tanggal berapa ya, coba saya tanya, pasti di antara kalian kan ada yang lahir hari Rabu ya, coba cek deh itu Rabu apa. Iya, ada tahu. Tanggal pernikahan dulu sempat dihitung juga nggak? Kalau di Minang ya. Kalau kan naik di ini juga nggak sih, kayak nyari tahu juga nggak sih, kan jadi kayak ke bawah. Berita selanjutnya datang dari penyanyi tanah air Fabio Acer. Tak khawatir jika kelak tak terkenal lagi. Lagu Rumah Singgah karya Fabio Acer sukses membuat dirinya kini menjadi dikenal banyak orang, khususnya bagi penikmat musik. Kini tengah naik daun, Fabio yang baru memulai berkarir di industri musik selama 7 bulan mengaku tidak khawatir apabila ia viral hanya sesaat. Menurut Fabio, agar tetap eksis di industri musik yaitu dengan cara dekat dengan penggemar.
Tak bisa dipungkiri, lagu awalnya yang banyak disukai pecinta musik membuat dirinya kesulitan untuk menciptakan karya selanjutnya. Apakah akan sesukses sebelumnya atau tidak? Lebih lanjut, apapun hasilnya, Fabio akan tetap berkarya. Kesuksesannya saat ini ditandai dengan Fabio Oeser masuk 2 nominasi di ajang Anugerah Musik Indonesia atau AMI Awards 2022. Fabio Oeser masuk dalam nominasi penyanyi pendatang baru terbaik dan penyanyi solo pria terbaik. Dalam kategori penyanyi solo pria terbaik, Fabio harus bersaing melawan Nmes, Judika, Rizky Febian, dan Tulus. Berikut wawancara dengan Fabio Oeser. Baik mungkin bisa masuk, tapi kalau yang tadi ya, apa satunya? Iya masih kayak nyangka juga. Satunya apa? Satunya penyanyi pria pop terbaik. Ya. Kalau misalnya menang AMI nih ya. Amin. Apa mau apa nih ada challenge ya? Waduh, rekam lagi. Yang pasti karena aku suka anak-anak yatim, aku suka orang-orang panti jompo, aku pengen lebih banyak explore, kayak setiap aku mau manggung di mana aku harus mengunjungi mereka gitu ya, di satu kota itu untuk kayak mungkin bagi-bagi, mungkin ketemu sama mereka atau itulah kasih kayak cenderamata ke anak-anak yatim, panti jompo itu selalu itu aku lakuin sih, cuma mungkin dengan mendapatkan penghargaan nanti mungkin aku bakal lebih banyak untuk berinvestasi ke anak-anak itu. Kalau melihat nominator lain, optimis nggak bakal waduh. Kalau pendatang baru masih optimis ya. Kalau yang satunya lagi kayak waduh, agak. Apa nih yang paling berat? Yang paling berat ya? Itu idola aku sih. Siapa tuh? Tulus. Jadi kukira. Ya, kamu sendiri disandingkan sama orang idola yang dan yang udah lama gitu ya. Udah lama. Ngerasanya gimana sih? Apa ngerasa nggak pantas nih gue nih, apa kayak gimana? Kalau merasa pantas nggak pantas ya kita di sendiri masih karena ini kan nominasi dari AMI Awards, pasti mereka punya kategori sendiri yang bisa lu pantas di sini atau enggak gitu. Kalau pantas sih aku merasa pantas secara aku ada di situ gitu. Tapi merasa kayak minder iya karena waduh aku baru 7 bulan di industri musik Indonesia, masa disanding sama itu langsung kayak ya udah monggo gitu. Kalau menang ya puji Tuhan, alhamdulillah, kalau enggak ya udah memang wajar gitu. Kalau pendatang baru aku masih kayak optimis kayak ya kalau misalnya itu berkenan pasti aku dapat. Bisa diceritain nggak sih Rumah Singgah itu kan dibuatnya itu pas lagi apa gitu, terus sampai sekarang kan sesukses ini itu gimana? Rumah Singgah itu sebenarnya lagunya udah lama ya, udah ada lama, cuma kita tinggal lanjutin yang bridge-nya itu Cika, memang itu kita langsung lanjutin bareng-bareng sama tim aku di MC Entertainment yang bikin lebih menarik lagi, lebih easy listening, lebih relate lagi ke banyak orang biar banyak yang suka gitu. Di Indonesia kan kalau mau bikin lagu harus yang benar-benar relate, benar-benar kena, dan aku memang tujuannya Pak Syarif pengen merangkul hati-hati para wanita-wanita yang tersakiti gitu, karena banyak banget yang kayak wah aku relate banget abang sama lo, kamu kebanyakan perempuan daripada laki-laki gitu. Jadi Rumah Singgah kan banyak banget cewek-cewek yang di ghosting dibanding cowok yang nge-ghosting, benar kan? Jadi emang inspirasiku lebih banyak ke perempuan, lebih banyak disakiti dari segi mananya sih gitu kan udah bertahan terluka. Rumah Singgah itu kan lebih ke lagu untuk perempuan sebenarnya. Atau pengalaman pribadi? Iya kan. Kalau pribadi mungkin pernah ghosting orang. Pernah juga sih. Pernah juga sih bertahan dalam luka, tapi ya nggak sesakit itulah. Kedepannya ada lagu yang jadi tantangan baru gitu nggak sih? Kalau nggak sedih-sedih mulu maksudnya gitu. Berita selanjutnya datang dari Dwi Andika, akui kedekatannya dengan Cika Jessica lebih dari sekedar teman. Presenter Dwi Andika dan Cika Jessica kembali pamer kemesraan di media sosial. Cika Jessica mengunggah foto sedang mencium Dwi Andika. Warganet berharap Dwi Andika dan Cika Jessica menjalin hubungan asmara hingga menikah. Cika Jessica dan Dwi Andika sempat menjadi pasangan kekasih meski kemudian putus. Meski hubungan cintanya telah kandas,
Chika Jessica dan Dwi Andika tetap berhubungan baik layaknya sebagai sahabat. Sebelumnya, Dwi Andika disebut Chika Jessica bisa membuatnya nyaman. Tidak hanya berteman baik, Chika Jessica bahkan sering menceritakan hal apapun kepada Dwi Andika. Dwi Andika adalah tempat curhat Chika Jessica. Meski pernah dekat dengan beberapa pria lain, Chika merasa hanya Dwi Andika lah yang bisa membuatnya nyaman. Meski membuat nyaman, Chika Jessica tidak pernah tahu soal jodohnya. Meski pernah menjalin cinta, Chika Jessica bisa saja membuka hatinya lagi untuk Dwi Andika. Berikut wawancara dengan Dwi Andika. Buat kita berdua, jadi kita jangan ngoyo, toh ternyata apa yang kita jalanin pun ini jauh lebih baik gitu daripada sebelumnya. Kalau sebelumnya mungkin penuh dengan drama, penuh dengan gelombang lagi, ini gara-gara aku ketemu pagi ngomongin gelombang dulu ya. Ya pokoknya ya ternyata kalau seandainya di kamus bahasa Indonesia ini ada kata yang lebih dari pacaran, suami istri, teman dekat, sahabat, itu kita ada di kata itu. Jadi hubungan kita tuh dekat itu dekat banget gitu. Jadi ya udah, toh keluarga juga udah saling support. Aku juga sudah merasa kalau mamanya juga mama aku juga sama juga sebaliknya, mama aku juga udah merasa itu adalah mama Jessica juga. Jadi kita ada di titik yang sudah sangat nyaman kan. Apa bedanya Kak ketika kamu dulu berpacaran dengan Kak Jessica dan sekarang itu teman tapi paling sayang. Itu tapi Jessica. Apa rasanya dan apa bedanya? Kalau bedanya dulu kita bermain yang namanya love and hate itu kan memang terdengar seperti dua kata yang berbeda, tapi itu tuh bisa menjadi berbarengan juga gitu, dan itu akan sedikit bahaya gitu. Nah, jadi sekarang kita tidak bermain di dua kata itu, jadi makanya kita ada di tengah-tengah. Yang penting kita paling sayang aja. Gitu. Sayang itu melebihi dari rasa cinta, dari Islam memusnahkan rasa kebencian yang ada. Berarti ujung-ujungnya bakal sama Kak Chika juga dong setelah nanti selesai. Kayaknya emak gue juga ngomong gitu kemarin, ini makanya bakal sama Chika juga jadinya nih. Ya semua orang juga gitu. Kadang-kadang kita tuh ada yang namanya soulmate ya, mentoknya pasti begitu juga gitu. Jadi mau kemanapun kita jalan, mau kemanapun arahnya, ujung-ujungnya ya dipertemukan lagi gitu. Akhirnya itu namanya, itu kan dunia tuh muter tuh. Yang kesini, ujung-ujung ketemu juga di titik yang sama. Pernah ribut sampai parah banget ini, sampai nggak teguran berapa bulan gitu. Pernah ada lah. Oh kalau sama dia mah nggak cuma sekali dua kali, beberapa kali gitu, maksudnya drama. Baiklah Tribuners, itulah berita selebritis bersama dengan saya Mutiara. Jangan lupa untuk terus saksikan YouTube Tribun Lampung News Video, Facebook Tribun Lampung, Instagram @Tribun Lampung, dan TikTok @Tribun Lampung untuk informasi terupdate lainnya. Selamat sore dan sampai jumpa.